mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas sesulit hitammu. Pace Ebene. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, dan selamat Natal untuk kita semua. Hari ini, Senin 25 Desember 2023, yang menjadi tema inspirasi untuk tahun ini secara nasional adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun kita merayakan Natal dengan nuansa dan suasana hati yang berbeda-beda. Tema Natal pada umumnya memberi sebuah gambaran bagi kita akan makna Natal yang kita rayakan, serta mengajak kita merenungkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema Natal secara nasional pada tahun ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 14 yang berbunyi, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Permenungan kita pada hari ini saya mulai dengan sebuah inspirasi. Ada sebuah kisah dari negeri barat. Ada seorang raja di Eropa yang sering kali menyebabkan kekhawatiran bagi para abdinya, karena ia sering menghilang dari istana dan menyamar lalu berjalan-jalan di antara rakyatnya. Akhirnya demi keamanan dirinya, ia diminta untuk tidak lagi melakukan tindakan tersebut. Tetapi sang raja justru berkata, "Aku tidak dapat memerintah rakyatku kecuali aku mengenal bagaimana kehidupan mereka." Saudara-saudari yang terkasih,
Sungguh mulialah tindakan raja tersebut, karena ia rela turun dari singgasananya dan menyamar sebagai rakyat biasa untuk dapat mengalami kehidupan bersama rakyatnya. Ia rela merendahkan dirinya untuk dapat tinggal bersama dan merasakan kehidupan dan kesusahan yang dialami oleh rakyatnya. Ia rela meninggalkan kemegahan dan semerbak harum mewangi istana dan membaur dengan kekotoran yang dialami oleh rakyatnya. Demikian juga yang dilakukan Allah bagi kita umatnya. Ia yang adalah Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Kuasa, rela meninggalkan kemuliaannya untuk dapat hidup bersama dengan umatnya. Melalui Yesus Sang Putra, Allah datang ke dunia karena ia ingin supaya dia dekat dengan umatnya dan menyatakan diri bahwa dia adalah penyelamat manusia. Ia rela merendahkan dirinya untuk dapat tinggal bersama dan merasakan kehidupan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus terjadi perpaduan sifat ilahi dan manusiawi. Yesus adalah Kristus, yang artinya Tuhan yang mengenakan tubuh manusia. Ia adalah Sabda yang menjadi daging. Ia Tuhan yang meninggalkan kemuliaannya untuk hidup bersama dengan umatnya di dunia. Dari tema Natal nasional pada tahun ini, kita dapat menemukan dua pesan utama yang berbeda tetapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Pesan yang pertama adalah kemuliaan bagi Allah. Bagaimana kemuliaan Allah itu terwujud di dunia? Peristiwa Natal merupakan karya agung Allah, perbuatan Allah yang paling ajaib. Setiap perbuatan Allah yang ajaib, semuanya terarah kepada kemuliaan Allah. Bahkan seluruh ciptaan merupakan karya agung Allah yang menghadirkan kemuliaan Allah. Oleh karena seluruh ciptaan menghadirkan kemuliaan Allah, maka Santo Fransiskus juga mampu memandang bahwa seluruh ciptaan mengandung Allah dan Allah mengandung seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam seluruh ciptaan. Kelahiran Yesus di dunia bukan hanya untuk manusia saja, tetapi juga untuk semua makhluk ciptaan. Sehingga seluruh ciptaan memuji keagungan Allah dengan caranya masing-masing. Suara kicauan burung menyambut sinar sang surya merupakan ucapan terima kasihnya atas kebesaran Sang Pencipta. Bunga-bunga bergoyang mengikuti hembusan angin pada pagi hari adalah caranya memuji keagungan Allah. Binatang-binatang berbunyi dengan suaranya yang bervariasi adalah caranya memuji kemuliaan Allah. Jika makhluk-makhluk ini mampu memuji kemuliaan dan kebesaran Allah, apa yang dapat kita lakukan pada saat kita merayakan peristiwa agung pada hari ini? Kita dapat melakukannya dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama, baik di lingkungan kita maupun di tengah keluarga kita. Misalnya dengan menyanyikan lagu-lagu pujian dan kor yang merdu, menggunakan talenta yang kita miliki, misalnya kemampuan memainkan alat-alat musik, sehingga ibadat yang kita rayakan juga menjadi semakin semarak dan semakin meriah. Di tengah keluarga, kita dapat memuliakan Tuhan lewat pembaharuan diri kita. Misalnya, jika sebelumnya kita suka menggosip, maka setelah kita merayakan Natal ini, kita menjadi motivator bagi anak-anak, bagi seluruh anggota keluarga kita, dan bahkan juga bagi masyarakat di sekitar kita. Pesan yang kedua adalah damai sejahtera di bumi. Apa artinya ungkapan tersebut? Sementara di dunia saat ini banyak yang menghadapi konflik.
saling bermusuhan, dan bahkan perang yang mengakibatkan penderitaan. Dari mana datangnya damai itu? Apakah damai itu tercipta berkat usaha manusia atau para pemimpin negara? Tidak, meskipun usaha dan peran mereka tidak bisa disangkal banyak manfaatnya. Perdamaian bukan datang dari dunia, tetapi dari Yesus. Damai sejati datang dari dusun kecil di Bethlehem, tempat juru selamat pembawa damai itu lahir, yakni Yesus Kristus. Damai sejati diawali dengan lahirnya Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itulah semua usaha-usaha perdamaian dapat terwujud dan terlaksana. Dan hanya orang yang telah berdamai dengan Yesus Kristuslah yang bisa berdamai baik dengan dirinya maupun dengan sesamanya dan menyalurkan damai itu kepada orang lain. Perdamaian tercipta karena adanya perjuangan dan pengorbanan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus yang mengorbankan dirinya sendiri sebagai kurban pendamaian untuk semua dosa-dosa kita. Karena itu, jika kita hendak mewujudkan sebuah perdamaian, maka harus ada perjuangan dan pengorbanan di dalam diri kita. Entah itu korban waktu, tenaga, dan bahkan kadang harus mengorbankan perasaan kita sendiri. Tanpa perjuangan dan pengorbanan, maka damai itu hanyalah sekedar impian saja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membiarkan Yesus lahir di dalam hati kita agar kemuliaan Allah ada di dalam diri kita dan kita mampu mengungkapkan rasa syukur kita atas kemuliaan Allah dalam segala yang kita alami, dalam segala tindakan kita, dalam segala perkataan kita, dan membiarkan damai itu menyelubungi seluruh hidup kita, agar kita pun mampu menyalurkan damai itu bagi orang-orang di sekitar kita, bagi seluruh ciptaan Allah, agar sungguh-sungguh kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera ada di bumi, di tempat di mana kita tinggal pada saat ini. Semoga kita mampu menjadi pembawa damai bagi seluruh dunia dan bagi seluruh ciptaan Allah. Tuhan memberkati kita semua.